Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah pembahasan kali ini kita akan membahas penyakit yang kebanyakan orang paling takut ya. Contoh penyakit yang paling menakutkan adalah penyakit jantung. Perhatian ya, Bapak Ibu, penyakit apa yang kita bahas hari ini? Penyakit jantung. Penyakit jantung itu penyakit yang paling menakutkan. Sebabnya kenapa? Ya, kenapa penyakit jantung paling menakutkan? Sebabnya kenapa? Kalau kena serangan kebanyakan orang langsung mati. Itu yang menakutkannya. Ya, padahal penyakit jantung, penyakit pertama kali yang saya menguasai adalah jantung dulu. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya penyakit yang paling mudah diselesaikan. Dengannya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah ini, perhatikan ya. Perhatikan nih. Selama ini kita penyakit jantung adalah penyakit yang paling kita takutkan. Karena resikonya biasanya adalah kematian. Nah insya Allah akan saya bahas seluk-beluk penyakit jantung dari penyakit apa saja. Penyakit kalau dari bayi ya, penyakit jantung bocor pada anak, pada bayi. Lalu penyakit pembengkakan jantung, ritme jantung, jantung koroner, apalagi, terus bengkak jantung ya, terus bocor pada klep, pada katup. Insya Allah saya akan bahas, ini yang saya bahas bukan sebuah teori, tapi pengalaman yang sudah lakukan, dan itu berkali-kali. Kalau masalah jantung koroner yang sudah saya tangani itu udah puluhan ribu. Kalau jantung koroner, ya. Kalau jantung bocor pada bayi, belum banyak, baru puluhan. Bocor jantung pada bayi. Nah, kalau pembengkakan jantung paling banyak, ritme jantung juga nggak terlalu banyak, paling masih di bawah 100-an. Tapi yang paling banyak adalah jantung koroner. Ya, oke, akan saya bahas sekarang satu persatu. Waktunya kita batas maksimal sampai jam maksimal setengah 10 ya, atau kurang ya. Oke, akan saya bahas. Pertama adalah penyakit, sebentar saya bahas sekarang ya. Yang paling sederhana dan paling mudah kita selesaikan adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang paling mudah diselesaikan. Ya, kenapa paling mudah? Karena pengalaman saya sudah ada berapa? Tidak hanya ribuan, tapi sudah mencapai puluhan ribu jantung koroner. Dan jantung koroner saya banyak melakukan juga pengobatan massal. Nah, saya terangkan dulu. Kemarin saya sudah membahas masalah apa? Jantung koroner pengobatan dengan binatang ya. Pengobatan dengan binatang. Oke. Jantung koroner. Jantung sendiri contoh seperti gini ya. Orang sering bilang kan jantung itu memompa darah. Ya, jantung memompa darah, tapi jantung sendiri perlu darah. Logikanya gimana? Jantung kan bawa darah, distribusi darah, memompa darah, tapi jantung sendiri perlu darah. Kira-kira logikanya gimana? Coba, ada orang yang punya mobil, dia tangki bensin. Dia bawa apa? Bawa bensin. Tapi tangki bensin perlu bensin nggak? Perlu untuk mengangkut bensin, paham ya? Jadi mobil, tangki, dia bawa bensin 10.000 liter. Tapi dia juga perlu bensin, tapi perlunya nggak sebesar, ya. Paling hanya puluhan 100 liter, ya, ratusan liter, bukan puluhan ribu. Oke, nah jantung koroner, di jantung koroner itu ada ini. Kemarin kita berbicara masalah lintah, paham? Lintah kemarin, ya. Lintah, makanan lintah itu apa? Darah, ya. Lintah itu masuk ke pengobatan apa? Input, output, atau naikkan energi? Input ya, jantung adalah masalah input. Jadi lintah itu pengobatan yang dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh darah ya. Coba bayangkan. Jadi kalau lintah makanan lintah itu apa? Darah. Nah Allah itu ngasih rezeki nggak pernah langsung diberikan saja, tapi Allah ngasih apa? Pancingnya. Ya, nggak pernah Allah ngasih ikan, tapi ngasih apa? Pancing. Nah begitu juga lintah. Makanan lintah apa? Darah. Jadi darah tidak datang begitu saja. Dia harus bekerja dulu. Alat apa yang Allah berikan kepada lintah? Contoh misalnya, lintah gigit kakinya Pak Zabroni misalnya. Ya, dia gigit kakinya
Pak Jamroni. Waktu dia gigit, ternyata, perhatikan ya, kakinya Pak Jamroni ternyata banyak sumbatan darahnya. Darahnya apa? Beku. Nah, berarti pembekuan darah itu problemnya lintah. Ya, problem siapa? Lintah. Pembuluh darahnya kaku. Problem siapa? Lintah juga. Pembuluh darahnya banyak penyempitan. Problem siapa? Lintah juga. Jadi semua problem Pak Jamroni, problem siapa? Problem lintah juga. Jadi ada kesamaan problem. Ya, darah beku. Nah seperti itu. Oke. Lintah kalau gigit kaki, gigit, ya, dia punya pertama enzim untuk penghilang rasa sakit. Maka itu kalau orang digigit lintah itu tidak sakit. Nah saya ulang lagi ya. Kalau orang digigit lintah, kapan orang mulai teriak? Digigit lintah, kapan mulainya? Hah? Baru lihat, bukan digigit. Digigit nggak akan teriak. Digigit setelah apa? Teriak, kalau ibu-ibu langsung lari. Ya, bukan digigitnya, tapi apa? Lihatnya, langsung lari, tenaga bisa kuat. Ya, bukan karena gigitannya, tapi karena lihatnya. Paham ya? Oke. Nah, satu yang menarik di sini, lintah itu, perhatikan ya, ada darah yang sudah keras kayak batu. Keras kayak apa? Batu itu bisa hancur dengan cairan lintah. Paham ya? Udah sekeras kayak batu. Kalau hanya koroner mah kecil. Ya, batu sekeras darah seperti batu saja bisa hancur, apalagi hanya koroner. Kecil, kerjaan kecil koroner tuh. Paham ya di sini? Jadi di alam kita harus memahami, setiap ada penyakit ada obatnya. Kita cari siapa kawan kita. Ya. Jadi lintah adalah makanan darah. Dia punya zat untuk menyelesaikan problem dia, juga sekaligus problem kita. Berarti alat dia itu juga problem yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Paham di sini ya? Oke. Jadi pertama ini. Nah sekarang permasalahan bagaimana caranya cairan lintah itu bisa masuk ke dalam pembuluh koroner. Pembuluh koroner itu ada 3. Maaf ya saya gambarnya. Kalau saya gambar kira-kira jantung lah ya, seperti ini ya. Nah jantung. Nah ini ada pembuluh 1. Ini ada kesini ada 3 ini ya. Nah nanti ada kecil-kecil banyak sekali. Ya, ada 3 yang apa? Yang utama. Tengah, kanan, kiri. Nah, yang besar itu yang ini saja. Ini besar, semua 3. 3 besar. Yang kecil-kecil, ini banyak sekali kapiller nih. Ya. Nah, perhatikan. Yang disebut pembuluh koroner sumbatan tuh biasanya ada 3. Ada yang utama, 1, 2, 3. Ya, ada yang di kanan, kiri, dan agak ke belakang dikit ya. Terus yang tengah. Nah, nyumbat itu di pembuluh besar. Kalau sumbatan di sini, di pengobatan barat, kalau sumbat, itu paham yang dipasang ring? Cincin ring. Cincin ring. Dari cincin dimasukkan ke dalam tubuh untuk ngebuka apa? Masuk ini ke sini, untuk masuk sini, langsung dipasang ring. Dibuka. Nah, ya, dibuka. Jadi ring kebuka, jalan. Nah, kalau ada 1 sumbatan berapa ring? Kalau ada 1 sumbatan berapa ring? 1 ring. Kalau ada 2 ring. Kalau 3 ring. Nah, kalau ada 10, biasa udah enggak, pakai bebas. Ya, pakai bebas. Nah, ini saya terangkan ya, berbahayanya dengan memakai ring. Nah, saya ambil contoh gini. Kalau di Bandung ada jalan yang suka apa? Ada pasar kaget kan ya? Ada pasar kaget. Kalau pasar kaget itu, ya, kan ada pasar membludak ke jalannya. Jalan jadi macet. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Dibubarkan pasarnya, dirapikan, bukannya dibikin tembok, terowongan, kemahalan, ya diatur saja. Jadi ini, atau yang paling parah, ini pasar kaget nih, solusinya apa? Udah bebas aja, bikin jalan apa? Putar, ya bisa, tapi ya mahal itu, tidak efektif, ya. Oke, sekarang saya bicara ini yang paling penting di sini. Orang kalau udah ini, perhatikan ya, kalau udah digigit lintah, kalau udah ini nyumbat 3. Ini kan ada yang besar, ada yang kecil kan ya? Sekarang pertanyaan, kalau yang besar nyumbat, yang kecil nyumbat enggak? Udah pasti nyumbat sekali. Ya, kalau besar nyumbat, yang kecil nyumbat. Ini ya, ini pengalaman saya, kalau lintah saya udah banyak sekali pengalaman, jadi kalau pasien udah banyak. Nah, lintah sekarang, kalau dipasang ini, dia akan kebuka yang besar-besarnya. Nah, perbedaan, kalau lintah,
Nah sekarang pertanyaan, gimana cara masukkan cairan lintah ke dalam jantung? Gimana caranya? Gimana caranya supaya masuk? Nah, lidah itu organ terdekat di jantung. Kalau kita nanti hari raya kurban ya, nanti kalau motong kambing, ingat ya, coba tolong tarik lidahnya. Yang tarik apa? Jantung. Kalau lidah tarik, jantung langsung tarik. Jantung tarik, yang ketarik apa? Lidahnya. Ya, paham di sini ya? Jadi ternyata ada hubungan langsung direct jantung dan lidah di situ. Ya. Jadi untuk memasukkannya, cairan lintah ke dalam itu masukkan kemana? Digigitkan ke lidah, masuk. Ya. Ini pengalaman saya dulu ya, pengalaman saya untuk jantung ini, perhatikan nih. Pertama kali saya nangani dulu ada seorang kiai dirawat di rumah sakit Harapan Kita. Sumbatannya itu berapa? 190%. Jadi tinggal berapa persen? 10. Itu tuh, Bu, kalau udah kayak gini, bicara itu capek sekali. Capek. Ngos-ngosan, hanya karena perlu dikit sekali, hanya 10%. Napas gak kuat. Ya, ini pengalaman dulu waktu itu pertama kali siapa? Lintah. Kan saya udah banyak nangani, ngadakan ceramah, pas udah itu langsung ada kawan waktu ngadakan seminar di Semarang, langsung ada teman kawan ngajak. Langsung ke Jakarta di rumah harapan mereka. Ya, bukan harapan kita mah pakai lintah aja cepat sembuh. Harapan mereka, ya. Nah, itu harapan kita itu tuh di rumah sakit itu kalau ring operasi pasang cincin ring kira-kira minimal berapa di Indonesia sekarang? Hah? Udah nggak ada 20. Oh, 100-an. Jadi mereka nanggung kalau pasang ring, jarang mereka mau satu ring. Mereka masangnya minimal 3. Kalau satu uangnya terlalu dikit. Berapa? 1. Ada seorang yang ini yang saya kenal dulu, spesialis jantung, dia kalau harapan kita, dia kalau orang mau pasang ring, salah satunya ini, dia hanya masang kalau uang orang ada 250 juta dulu. Jadi dia malas kalau ada masang satu ada 20, jadi dia ada jaminan dulu. Pas dioperasi jadi enggak, nah jantung seperti itu. Perhatikan Bu ya, ini nih. Lintah pertama kali digigit di lidah, ya. Tadinya dia pertama kali tidak bisa apa? Duduk pun tidak bisa. Dia hanya berbaring bicara letih sekali. Dengan sekali lintah, satu, ya, lintah pertama, yang terjadi apa? Dia bisa duduk, dia bisa bicara. Lintahnya kecil, satu lintah. Lalu saya tambah lintah 2. Nah, setelah satu terapi, dengarkan Bu ya, ini nih, dengan satu kali terapi, lintah, ingat ya, lintah batu, lintah darah sekeras, batu pun hancur oleh cairan lintah. Ya, kalau hanya gini mah, cetek kecil banget. Ya, hanya kecil banget, itu juga nggak kayak batu. Kalau udah kayak batu mati orang, ya, baru kecil. Nah, maka tuh lintah tuh lebih efektif. Nah, jadi hanya dengan lintah itu langsung sekali terapi, kebanyakan apa? Berubahnya di berapa nih? Kira-kira berapa persen sekali terapi? Lintah, berapa persen berubahnya? 50%. Kira-kira segitu. Ya. 2 kali terapi? Berapa persen? 25. 20%. Nah, yang ketiga biasanya apa? Sudah 0. Bersih. Bersihnya tidak hanya di primer, tapi di apa? Sekunder, bersih sekali, totalitas. Bersih. Bersih, sih benar-benar. Ya, saking bersihnya. Nah, di sini. Nah, ini subhanallah, saya nangani waktu itu karena kawan-kawan saya dari Malaysia yang pengusaha-pengusaha, nah mereka tidak percaya, ya. Jadi mereka waktu itu tidak skeptis, tapi akhirnya mereka diapakan? Diperiksa kemana? Jadi diperiksa sebelum dioperasi ada kan, biasanya yang kedua terus biasa mereka langsung dilihat ya dengan apa? CT scan dilihat ya. Nah setelah dilihat sumbatannya. Terus yang kedua setelah dioperasi dilihat, itu bersihnya bersih 100%. Ya, paham ya? Jadi keberhasilan lintah, dia membersihkan tidak hanya primer, tapi juga sekunder. Paham di sini ya? Nah sekarang pertanyaan, orang dipakai ring, ya, ingat ya, pakai lintah atau pakai ring tidak nambah usia ya. Kematian sesuatu yang sudah Allah tentukan, udah tercatat. Jadi kita kan punya KTP ya, tempat tanggal lahir, tempat tanggal mati juga ada. Udah tercatat di Lauhul
Mahfuz. Ibu-ibu kalau tercatat meninggalnya di New Zealand, pasti datang dulu ke sana. Ya, katakanlah Pak Zabroni, seminggu kemudian datang meninggal catatan di New Zealand. Dia minggu depan pasti ke New Zealand. Untuk apa? Untuk mati, meninggal. Paham ya? Nah, jadi kematian gitu. Ya, jadi nggak usah kita pikirkan. Dan ingat, pakai lintah nggak memperpanjang usia ya. Tidak juga mempercepat kematian. Yang bedanya apa? Membedakan di sini kalau pakai lintah, badan bersih, aktivitas normal, kayak muda lagi. Ya, jadi jos kayak pemuda lagi, lebih muda, lebih bersih. Tapi kalau pakai ring, coba orang pakai ring berarti dia harus minum obat seumur hidup. Lihat kehidupannya, orang dengan ring, dengan obat, hidupnya itu gimana lihat? Ya, lemas, kulit juga menjadi buram, menghitam, kaki juga pada bengkak, matinya sama ya, waktunya sama tetap. Hanya bedanya yang satu ini penuh vitalitas, hidup normal, yang satu sama, menurun semuanya. Ini menurun, tapi tetap hidup. Kira-kira mau hidup yang mana milih? Ya, yang berkualitas. Ya, jangan lupa ya, kita mau pakai lintah, mau pakai apapun juga, sama usianya ya. Oh ya. Oh, insya Allah. Ya. Nah, biasa kalau bebas, ini kalau udah sumbatan udah begitu banyak, mereka pakai bebas, ya. Dan lintah itu bisa menghindari di situ. Oke, pahamnya ini jantung koroner. Jantung koroner ada kasus jantung yang paling mudah di antara semua kasus jantung, ya. Paling mudah penanganannya, karena kita nggak usah kerja. Yang kerja siapa? Lintah. Oke. Nah, lintah kalau di Indonesia 100 juta. Harga lintah di Indonesia berapa? 10.000. 10.000. Harga lintah. Paling kalau terapi di tempat terapi, sekarang udah banyak alhamdulillah. Saya pertama kali mengembangkan lintah, ilmu saya kembangkan tahun 2009. Tapi sekarang ilmu itu udah nyebar, lintah di lidah udah semuanya. Saya dulu nempelkan lintah di lidah, pertama kali saya menunggu keberanian tuh 2 bulan. Untuk berani nempelkan lintah di lidah. Karena literatur tidak ada. Coba bayangkan, kalau kaki digigit lintah, pendarahan 1 hari. Kalau pusar digigit lintah, pendarahan 3 hari sampai 1 minggu. Darah nggak keluar, nggak bisa bentuk, terus darah keluar terus. Lidah berapa lama? Tidak tahu, pertanyaan nggak jelas. Kaki 1 hari, pusar 3 hari, lidah berapa hari? Tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi saya tuh 2 bulan tuh nunggu keberanian, gimana caranya ngelintah lidah. Di kepala saya apa? Kalau nanti lintah saya gigitkan di lidah, kalau berdarah terus, lidah busuk, lidah saya dipotong. Itu yang kebayang di kepala. Bukan suatu yang ringan, oh gitu doang. Gampang. 2 bulan saya untuk mengumpulkan keberanian. Tapi sudah subhanallah, Allah takdirkan saya bantu gigi itu sampai kayak apa? Kayak dekok gitu. Apa? Kayak lubang gitu kan. Sakitnya luar biasa. Wah, sampai tidur tuh sampai mimpi-mimpi. Sakit luar biasa. Nah, di situ saking sakitnya saya mimpi. Saking gak kuatnya tuh di dalam mimpi itu lintas ambil saya gigitkan tempat luka. Sakit di mimpi itu kesakitan saya. Mimpi saya kesakitan. Pas itu saya ambil lintah, saya gigitkan di tempat lukanya. Nah kalau udah saya nggak tahan sakit luar biasa, Allah buat saya sakit luar biasa, sehingga saya nggak punya pilihan lain. Ambil lintah, saya gigitkan tempat luka. Nah saya gigitkan luka. Nah pas itu saya nggak tahu, wah luka kan sakit, biasa nggak, karena di lukanya sakitnya bukan lintah gigitnya, luka saya yang di ini, wah sakit luar biasa, tak bisa tahan. Nah udah itu udah lintah gigit, seperempat jam, dia seperempat, setelah seperempat jam, nah dia membesar. Setelah membesar dilepas, kan lidah berdarah terus tuh. Ini gimana nih berdarah? Subhanallah, Allah takdirkan bukan berapa hari, bukan seminggu, bukan setahun, hanya 3 jam berhenti darah. Nah di situ saya tahu lidah itu 3 jam lebih cepat dari tempat manapun juga. Tangan meninggalkan jejak, ya lidah tidak meninggalkan jejak. Nah di situ pas udah selesai saya objek eksperimen pertama ternyata aman. Baru saya ke ayah saya. Ya, ayah satu dulu kena penyakit jantung, setelah rawat udah nggak kena lagi, tapi pas dengan lintah bersih. Jadi bisa hidup normal lagi. Usia udah 70 waktu itu, sekarang udah meninggal almarhum. Jadi setelah dengan lintah dia hidup normal. Vitalitas lagi. Jadi bisa kehidupan normal, kayak usia ya 50-an lah. Nah di situ. Jadi bisa makan apa aja.
Dengan masa makan sate, makan segala macam, udah nggak ada pantangan lagi. Dan bisa lari, bisa fitness, bisa segala macam. Ya, di akhir hayat meninggal karena sakit untuk meninggal saja. Ya, nah di sini. Jadi satu hal lagi, ini kembali lagi, lintah itu yang seharusnya 100 juta bisa berapa? 10.000 atau maksimal dengan ongkos jasa segala macam 100.000. Murah nggak? Nah ini ilmu yang bermanfaat nggak? Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Paham ya? Jadi ini mudah-mudahan kalau nanti, maka tuh waktu ilmu saya sebarkan menjadi publik domain, saya ajarkan semua orang supaya apa? Saya berharap siapapun juga orang yang nempel lintah di lidah, kalau saya meninggal dapat apa? Dapat royaltinya. Ya, terus dapat pahala mudah-mudahan. Nah itu yang saya inginkan. Nah begitu juga ilmu-ilmu lain. Nah ini koroner, paham ya? Oke. Kalau saya di klinik ada apa? Darah jatuh ke kursi, ke sofa. Gimana cara bersihkannya? Hah? Coca-Cola. Coca-Cola nggak bisa ngancarkan darah. Besi juga bisa, tapi darah nggak bisa. Pakai apa? Lintah apanya? Apa aja lintah? Ya. Jadi lintah itu kalau hidup lendir lintah, betul. Lintah kalau di air ada air lendirnya itu. Nah itu airnya diambil, dibersihkan, sikat, udah itu sofa bersih lagi dari darah. Ya. Jadi kalau hanya darah mah lintah kerjaannya ya. Jangan serahkan yang lain-lain. Serahkan pada lintah saja udah beres, bersih semuanya. Ya. Paham? Ini jantung, koroner. Oke, yang kedua. Saya mau bicara masalah jantung bocor pada bayi. Bayi ya. Ini perhatikan logikanya ya, perhatikan logikanya. Saya akan gambarkan. Ini perhatikan, Bapak kalau kalian bisa ini biar pada kelihatan saya gambar sini. Oke. Maaf saya gambarnya kurang bagus. Saya gambar kira-kira supaya paham saja ya. Ya. Ini ada jantung. Ini jantung. Jantung ada berapa bilik? Saya bikin gini aja sederhana ya. Nah, di sini ada apa? Ada paru-paru. Ya, ada apa? Paru-paru. Nah, di sini perhatikan. Jantung pada prinsipnya mutarnya itu kayak angka 8. Ya, kayak angka 8. Ini jadi bawa kemana? Ke tubuh, ya. Nah, ke seluruh tubuh, nanti dia akan apa lagi? Balik lagi. Jadi jantung itu pada prinsipnya dia masuk kemana? Ke seluruh tubuh, masuk ke paru-paru, tubuh lagi, terus nyebar lagi. Terus demikian, jadi muter terus seperti itu. Perhatikan, saya gambar kira-kira ini ya. Nah ini ke sini, ini kapiler kecil-kecil. Nah dari sini ke paru-paru, balik lagi sini. Masuk ini ke paru-paru. Terus, kayak gitu terus jantung kerjaannya. Nah, perhatikan ya, ini jantung. Biar agak enak, jantung kelihatan agak gini dikit ya, biar kayak ada jantungnya. Oke. Nah, perhatikan. Kan jantung normal mutar gitu. Lewat mana dia? Lewat paru-paru. Nah kalau bayi dalam ketuban gimana? Ya, perhatikan ya. Kalau ini kan paru-paru enggak tertutup air. Ya, penuh air di sini. Jadi kan dia nggak bisa bernapas dengan apa? Nah, kalau bayi gimana? Kalau bayi perputarannya dia tidak lewat sini, tidak lewat paru-paru. Oksigen dapat dari siapa? Dari ibunya. Ya, jadi dia nggak perlu darah yang apa? Tadi terpompa di sini. Nah, artinya apa? Normal dari sini, ya, ke sini, ya. Tapi kalau pas sedang di bayi di dalam perut ibu, semuanya tuh gini. Ini nutup karena ini nggak bisa masuk sini kan? Tekanan tinggi, darah nggak bisa masuk ke sana. Jadi nggak bisa masuk ke sini. Masuk ke mana? Ke sini. Paham? Masuknya ke mana? Ini nutup. Jadi masuk ke mana? Ini, dinding ini. Jadi pertanyaannya, semua bayi, semua manusia itu dindingnya bocor. Di dalam perut, defaultnya itu bocor. Ya, jangan dibalik. Dinding bocor pada bayi bukan cacat. Tapi apa? Standar. Paham di sini? Ngerti ya? Bapak bisa paham ya? Normalnya kan lewat paru-paru. Tapi dia hidup dalam ketuban. Jadi ini nggak berfungsi, nutup. Ini tutup semuanya. Jadi lewatnya apa? Sini. Muter sini tanpa paru-paru. Paru-paru nggak berfungsi. Karena penuh oleh
Cairan. Jadi lewat sini, bebas sini, lewat sini. Jadi artinya apa? Bocor pada bayi itu standar, default. Ya, defaultnya jantung bayi di dalam perut apa? Bocor. Jadi pahami logikanya ya? Jadi jangan dilibat, bocor itu cacat, bukan. Jawab bocor itu adalah sehat untuk bayi dalam perut bayi. Paham ya? Normal. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan sini. Kapan menjadi bermasalah? Ya, ini penuh cairan. Jadi darah tuh nggak mungkin membak ke sini, nggak kuat masuk ke sini. Tekanan tinggi. Kan bayi tekanan apa namanya? Tekanan ketuban tuh tinggi sekali kan. Jadi darah nggak mungkin ke atas. Jadi masuknya ke sini. Karena berlubang. Ya. Nah, suatu ketika pas sudah lahir keluar, airnya hilang kan ya? Air juga keluar, paru-paru ngemengang, kondor, nangis dia. Ya kan? Nah, pas ini kosong, cairan keluar, darah pindah kemana? Baru ke atas, ke atas. Ya. Nah, kalau ini kosongnya bagus, paru-paru, rongga dada terbuka, robis rohli sadri. Rongga dada kebuka, semua keluar semuanya. Ini kebuka, ini nutup berapa persen? 100%. Pas lahir tidak bocor lagi. Paham ya standarnya? Jadi bocor itu di awal, semua bocor manusia tuh. Ya, nggak ada orang nggak tanpa bocor di dalam perut, semua bocor dindingnya. Nah, perhatikan. Kan saya belum selesai. Nah, udah paham nih ya? Kita bicara standar dulu, jangan bicara sakit dulu. Kalau kita tidak tahu standar, pas sakit kita nggak bisa bawa kepada standar. Ya, oke, paham di sini ya? Nah, jadi pas dia kebuka semuanya, rongga dada kebuka 100%, kebuka semuanya, masuk ke sini semua. Tembus sih, karena ringan tekanan, masuk ke sini, 1 atmosfer. Udara kan 1 atmosfer. Ya. Nah, jadi masuk ke atas semuanya. Karena ini otomatis ini akan nutup kuat. Nutup. Nah, apa yang terjadi kalau ini tekanan rongga dada maksimal, dia bisa terbuka maksimal, dia selesai. Tapi ada anak yang lahir tulangnya melengkung gini. Rongga dada apa? Sempit. Dia nggak bisa masuk ke sini totalitas. Ya, jadi tekanannya ada tekanan tinggi sekali. Jadi nggak bisa masuk ke sini totalitas. Jadi ke sini agak kehalang dikit. Akhirnya yang ada sisa masih ada apa? Segede jarum segini. Masuk ke sini dikit aja. Cukup membuat darah biru. Cukup membuat darah membiru. Paham ya? Kalau nangis dia membiru. Kalau pas nangis dia dada ketekan, dia akan masuk ke sini. Jadi paham ya? Nah, sekarang pertanyaan, kalau dada kebuka, robis rohli sodri, lapangnya 100%, dia akan nutup. Tapi kalau ada masih tekanan di atas, dia akan masih bocor masuk ke sini dikit. Bocornya nggak gede-gede ya, paling selubang jarum aja. Ya, tapi cukup membuat darah menjadi membiru. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, masalah di mana? Rongga dada. Paham ya? Maka itu apa yang disebutkan Quran itu bahasa penting. Rongga dada. Nah, berarti solusi yang disuluhkan apa di sini selesaikan? Rongga dada selesai, lapangkan rongga dadanya. Nah, ini rongga dada masuk ke sini 100%, ini otomatis nutup seketika. Seperti standar bayi-bayi yang standar. Paham ya? Jadi kalau bilang cacat, jangan bicara cacat dulu, jangan bicara kelainan. Belajar defaultnya dulu, standarnya gimana. Baru bicara penyimpangan. Jadi balik loganya. Oh ini bocor, tutup, dioperasi, diotak-atik, dibongkar, diodel-odel, langsung ditutup sini. Berbahaya. Paham di sini ya? Nah untuk bayi permasalahan sini. Oke? Jantung bocor bisa. Maka tuh saya akan menangani bayi jantung bocor. Selalu yang di tangan itu rongga dada perbaiki. Ya, tentu saja memang tetap masalah kematian Allah yang menentukan. Ya, memang tidak semuanya kadang setelah diperbaiki itu kelihatan tampak sekali. Yang kalau nangis misalnya terus tangan biru terus, setelah diperbaiki birunya hilang. Apa? Berkurang. Nah, jadi pas udah perbaiki mau nangis biasa langsung biru semuanya, langsung birunya berkurang. Kelihatan langsung. Berarti kalau birunya berkurang berarti ini apa? Nutup. Jadi lapangkan ini akan nutup sendiri. Nah, darah biru akan berkurang. Ya. Nah, yang berbahaya adalah
Nah, tugas ini, mudah-mudahan jadi masuk ini ke apa? Nah, perhatikan ya, teori yang ini karena saya melakukan pengalaman, karena saya paham hidrolik, ya, saya paham kalau tekanan ini saya paham sekali, ya, pergerakan cairan saya paham. Nah, maka itu saya yang gini nih, alhamdulillah bisa memahami dengan logika engineer, bukan logika hafalan, ya. Kalau engineer itu kalau nggak paham nggak bisa menyelesaikan, dia harus paham dulu. Baru memahami problemnya, baru bisa menyelesaikan. Ya, oke. Nah ini maka itu ilmunya yang bisa menyelesaikan adalah jantung bocor, ilmu medical engineering. Ya, yang bisa menyelesaikan. Bukan ilmu sastra kedokteran, nggak bisa. Karena mereka hanya hafal, sastra kedokteran nggak bisa, harus medical engineering yang bisa menyelesaikan. Ya, oke. Nah, oke, paham di sini jantung bocor? Oke. Nah, yang berbahaya di sini, ini adalah yang paling penting adalah meyakinkan orang tua bahwa lihat birunya hilang. Tapi permasalahan, saya mengalami permasalahan orang-orang yang orang tuanya tidak berpendidikan. Udah terangkan berkali-kali. Nah, pada anak-anak bayi di Indonesia, hati-hati kalau pengobatan di Indonesia, pengobatan yang sifatnya gratis. Hati-hati. Kalau pengobatan gratis yang melakukan siapa? Siapa? Dokter praktek. Yang baru. Kalau namanya gratis, ya, yang itu ngasih kesempatan siapa? Calon-calon dokter jantung, udah pasti itu, ya kan? Sambil contoh, dokter nanti praktek bedah, dikasih nggak orang yang kaya, yang bayar? Enggak, orang bayar dikasih ditangani dokter senior. Yang gratis, mahasiswa yang mau baru pertama kali nyoba-nyoba. Nah, ini biasanya tuh, oh kan kalau operasi 500 juta, 250 minimal. Mumpung ada kesempatan gratis, tetap aja dioperasi. Nah itu permasalahan di situ. Jadi pentingnya kita basisnya pemahaman. Kalau orang nggak paham kan, ini Pak, mereka Bu ini operasinya 250 juta, 1/4 sampai setengah miliar. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Nggak semua ditawarkan. Ya, nah dioperasi, nah udah biasanya bermasalah. Ya, oke paham nih ya, jantung bocor. Nah sekarang saya mau membahas apa? Koroner. Saya akan membahas jantung apa? Jantung bengkak, ya, pembengkakan jantung. Nah, ke dalam masalah pembengkakan jantung, masalah jantung di dalam proses penciptaan manusia yang dibahas apa? Mudghah. Mudghah itu apa? Sistem peredaran darah, ya. Ini mudghah. Mudghah itu mudghah itu jaringannya apa? Jantung, pembuluh darah besar, terus kapiler. Ini saya terangkan lagi, ini penting nih. Jantung sifatnya apa? Yang ngatur siapa? Otomatis. Pembuluh darah besar, otot. Kapiler, saraf. Alhamdulillah udah hafal ya. Perhatikan. Otot. Penyakit otot apa? Kendor atau kencang? Ini penting nih, pemahaman kendor atau kencang. Coba perhatikan. Jantung. Jadi mumpaknya tuh ada tiga yang bertanggung jawab. Darah muter tuh siapa? Tugas jantung, tugas pembuluh darah pakai otot. Jadi tugas otot, di sini punya otot ya, pembuluh darah ada ototnya. Ini nggak punya, dia pakai saraf. Jadi untuk darah normal ada tiga, siapa yang ngerjakan? Jantung, pembuluh darah besar, dan kapiler. Oke. Apa yang terjadi pada darah yang ini pembuluh darahnya kekencengan? Kalau pembuluh darah kekencengan, itu mompanya itu berat. Mompanya berat. Ini berat sekali. Nah, biasanya ini ciri-cirinya ini pembuluh darah besar, ini biasanya apa? Bawahnya itu tinggi. Ya, yang ini biasanya apa? Sistoliknya tinggi, diastoliknya juga tinggi. Jadi kalau darah kekencengan, biasanya sistolik apa? Sistolik tinggi, diastolik tinggi juga. Ini biasanya seperti ini. Ini kalau ilmu-ilmu apa? Kalau kita berbicara kekenyalan, sesuatu yang apa? Nah dalam ilmu aerodinamika atau hidrodinamika. Nah jadi kalau pembuluh darah besar, nah ini biasanya mompanya akan kuat. Berat ya, jantung harus mompa berat. Karena ini otot seharusnya lentur, dia kekencengan. Biasanya ini tinggi, ini tinggi. Nah kasus-kasus kayak gini,
Ini sambil contoh gini. Orang yang kenceng, rongga dadanya kenceng. Orang terjadi pada otot yang kenceng. Kemarin otot kenceng ciri-cirinya apa? Lutut tidak bisa ditekuk, sakit. Ya, tulang aduh, sehingga sakit rematik. Ini kenceng jadi susah kencing. Apa namanya? Prostat. Lambung ketarik. Dia penyakit apa? Lambung, mah. Usus ketarik, kenceng. Dia punya penyakit alergi. Alergi apa? Konstipasi juga. Alergi apa? Biji-bijian. Ya, terus rongga dada kenceng. Napas akan berat. Nah, semakin berat, numpuk, akhirnya jadi apa? Attack. Leher kenceng sehingga punya darah tinggi, tekanan. Kepala pusing, tangan kenceng, beradu, tangan kesemutan. Ya. Terus saking belakang yang kenceng nih, ginjal sampai ketarik. Nah, sehingga ginjal kurang fungsi. Nah, itu penyakit apa? Kekencengan. Nah, faktor-faktor yang kekencengan ini, darah tinggi ini, ya, ini membuat jantung yang tadi kerjanya berat dan cepat. Kalau napas cepat dan tenaga kuat, jantung mumpanya tuh ibarat gini. Kalau saya pakai barbel, pegang, barbelnya berat, cepat. Kira-kira yang bengkak mana nih? Sini, bengkak. Gede, ototnya tumbuh, berotot. Ya. Nah, ini ciri-ciri orang tipe kayak gini, ototnya kenceng, dia jantungnya bengkak karena apa? Karena kerjanya kecepatan. Bengkak dia. Ototnya dindingnya tebal. Ini penebalan dinding. Ya, kasus-kasus yang otot kencang, ini yang stroke tuh ini. Yang stroke mana? Ini, yang bisa pecah. Karena pembuluh darah ketarik, kencang dia bisa pecah. Jadi stroke terjadi di mana? Pembuluh darah pecah di sini, kasus kekencangan. Paham ya? Nah, ini kasus jantung bengkak karena apa? Otot kencang. Paham ya? Nah, sekarang saya balik lagi. Kenapa jantung memompa cepat kalau kasus kekencangan? Karena kencang. Jadi nggak lentur, ya. Jadi mompa juga sama, dia nggak bisa elastis, nggak bisa bantu mompa. Jadi jantung mompa tinggi, ya. Bengkak juga, bengkaknya karena mompanya cepat dan berat. Bengkak jantungnya kencang. Nah, sekarang ada lagi. Ini biasanya pembuluh darahnya tinggi, tingginya paling 150, ya. Nggak sampai di atas 200, jarang. Tapi yang ini mudah pecah, yang ini mudah pecah. Kasus ini mudah pecah. Ya, oke. Nah sekarang kasus otot kekendoran. Jantung kan mompa oleh jantung, ini oleh otot. Nah sekarang kalau orang, jadi ada yang mompa siapa yang ngerjakan? Tiga-tiganya. Kalau otot kendor, otot ini kendor, berarti kan dia nggak memberikan kontribusi. Yang kerja siapa? Jantung dan kapiler. Nah ini terjadi pada kasus epilepsi. Terjadi pada kasus epilepsi. Ini kendor sekali, saking kendornya, akhirnya jantung mompanya tinggi sekali. Kasus-kasus ini jantung bisa sampai 270, bisa sampai 300 yang ini. Kasus kendor. Tapi nggak akan sampai stroke. Kasus ini nggak akan sampai stroke. Ya. Jadi ini biasanya sistolik tinggi, diastoliknya nggak terlalu tinggi. Jadi bedanya jauh. Kalau yang tadi, naik dua-duanya. Kalau ini biasa. Nah ini bahasa sistolik, diastolik tidak ada dalam kedokteran. Ini ilmunya ada dalam ilmu medical engineering. Kita paham. Jadi kita bukan hafal nama. Kalau di kedokteran kenapa tinggi? Oh kan ada zat ini, ada ini segala macam. Kita berbicara dengan logika sunatullah, hukum alam. Oke? Nah ini bisa terjadi pembengkakan. Nah maka itu anak-anak yang ototnya kendor, yang ditakutkan tuh nanti jantungnya tuh kolaps. Karena, nah kalau orang seperti, maaf contoh, sakit contoh misalnya Pak Jamroni misalnya, nggak apa-apa ya. Nah Pak Jamroni pada dasarnya ototnya kendor. Otot kendor itu ciri-cirinya, kalau kendor sekali, ciri-cirinya dia SD, SMP, atau SMA masih ngompol. Ya, ciri-cirinya kendor. Nah ini banyak orang yang kalau kendor itu yang cirinya kalau ada masih SMP masih ngompol, kecelakaan ngompol, nggak sengaja, itu biasanya kendor. Nah tapi dengan latihan olahraga sekali badan akan kuat. Tapi cirinya kalau kendor itu walaupun atas gede, biasanya pantatnya kecil. Susah. Dia kecilnya cepat,
Gedenya susah. Jadi cirinya seperti itu. Nah, oke. Nah, ciri-ciri yang otot kendor ini jantung bengkaknya berbeda. Ya, jantung berbeda dengan yang tahu. Kalau tadi bengkaknya karena otot, kalau tadi memang momennya tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, ini ciri yang kendor itu bisa sampai di atas 250 sampai 300 bisa. Ya, Pak Jamroni pernah berapa? 100 berapa? 100, 230. Tapi nggak apa-apa kalau kendoran. Kalau 100 kekencengan, 180 udah pecah. Ya, kepala sudah pecah. Kalau 230 nggak apa-apa karena itu hanya cukup 230 hanya cukup untuk darah supaya apa? Supaya muter saja. Nggak ada tekanan di kepala. Ya, yang tinggi itu dia apa? Bukan di kepala. Ujung-ujungnya rendah aja dia biasa. Jadi nggak membahayakan pembuluh darah. Yang bahaya itu tadi apa? Yang ototnya kencang yang bisa pecah. Jadi kita harus bisa membedakan, oh ini kendor, tenang aja. Ya, kalau orang-orang kendor diturunkan dia akan lemes. Jadi orang kendor, tipe kendor, darah tingginya selesaikan bukan diturunkan tekanan darah tingginya, tapi turunkan apanya? Kencangkan ototnya. Ya, maka tuh kasus kendor itu pada anak epilepsi, step terjadi di sini. Dia nggak memberikan kontribusi, kendor sekali, ya, jantung umpamanya jadi diambil sama jantung tinggi sekali. Tapi pada anak-anak, kapan terjadi kolaps? Pas suatu ketika dia sakit, jantung nggak bisa memompa tinggi, nggak kuat kan ya? Kedua pas sedang sakit dan badan panas, pembuluh darah tambah kendor. Nah apa yang terjadi? Akhirnya tubuh ngambil alih, dia menegangkan apa? Diri. Itu yang disebut apa? Step atau epilepsi. Ya, gitu. Karena menghindari kolapsnya jantung. Oke. Ini jantung, tadi jantung bengkak karena apa? Otot kencang, sekarang jantung karena otot kendor. Bisa dipahami nih? Bisa ikuti ya? Oke. Saya sekarang bahas lagi. Saya akan membahas jantung, tadi udah jantung koroner, jantung bocor bayi, jantung bocor, jantung bengkak. Kalau kendor, jantung bengkak karena kekencangan. Nah sekarang saya bicara jantung bocor pada klep, pada katup jantung. Klep pada katup jantung banyak terjadi, biasanya pada orang-orang yang olahraganya tidak simetris, yang hentakan tiba-tiba. Otot jantungnya ketarik. Jadi yang ketarik apa? Otot jantung. Ingat, jantung masuk, kan ada otot-ototnya. Nempelnya ke mana? Ke rangka. Ya. Nah, rangka yang berputar ekstrem tiba-tiba dan ekstrem, nah itu kebanyakan klep bisa bocor. Tiba-tiba. Kira-kira loncatan yang paling ekstrem itu gerakan apa? Yang berulang-ulang. Orang-orang banyak mati kena angin duduk. Biasanya bahasanya itu apa? Orang apa? Badminton. Ya, terus apa lagi yang itu? Futsal. Ya. Jadi olahraga yang berulang-ulang gerakannya. Coba, nyemes tuh beratnya tuh pas nyemesnya atau pas sedang posisi mau nyemes? Pas mau nyemes. Dia loncat, tinggi badan gimana? Tiba-tiba. Tapi di atas awan gini ya tuh. Tanpa napak dia. Bukan di bawah, kalau gini kan hanya badan aja. Kalau apa? Dia badannya ke atas, muter ke belakang gini, seperti ini. Jadi badannya melintirnya kayak pisang ke belakang gini. Terus udah itu begini. Jadi udah diputar kayak pisang, diputar gini, sakit. Ya, udah badan seperti ini, muter gini. Nah, itu banyak klep bocor. Maka tuh yang orang kena angin duduk kebanyakan namanya angin duduk. Itu klep bocor, angin masuk. Ya, angin duduk. Nah, itu pasti di situ klep bocor langsung kayak pompa. Kalau kita punya hidrolik, bocor, ambruk semuanya. Paham ya? Paham kalau kita sedang hidrolik, bocor. Runtuh semuanya. Nah, begitu juga jantung. Ada klep bocor, dia nggak bisa pompa. Berhenti tiba-tiba, mati langsung. Ya, karena hidroliknya bocor. Klepnya nggak boleh bocor, rapat. Pas dia bocor, langsung seketika. Maka tuh biasanya angin duduk matinya tiba-tiba. Dan angin duduk, klep bocor tidak bisa tidak bisa dideteksi. Karena waktu orang yang suka badminton, kalau di treadmill kuat ya biasa aja. Bisa lari, nggak masalah. Karena badannya simetri. Maka tuh untuk ngecek orang yang jantung bocor harus badannya dipelintirkan yang kuat, baru kelihatan. Ya, ditarik ototnya. Ditarik ke belakang, diputer, nah baru kelihatan. Ya, udah jam 9:30. Jantung bocor. Sekarang yang terakhir apa? Pahamnya jantung bocor dinding klep ya. Oke. Terjadi pada otot gerakan-gerakan yang ekstrim sehingga ototnya memang ketarik, sehingga klep pun ketarik.
Oke. Sekarang saya berbicara jantung udah. Jantung apa? Bocor pada klep. Yang terakhir apa? Jantung? Ritme jantung. Ya, ritme jantung. Oke, perhatikan. Allah ciptakan jantung. Pompa jantung tuh ada 2 pembuluh darah, kanan dan kiri. Kanan untuk kanan, kiri untuk ya alur datu itu ada 2. Kemana? Ada 2. Jadi pompa jantung itu perhatikan ya. Pompa jantung itu yang kanan untuk kiri untuk kiri. Jadi kalau jantung dipompa, pada prinsipnya dia keluarnya sama-sama, masuknya harus sama-sama. Jadi keluar sama-sama, keluar, datang sama-sama. Itu ritme jantung normal. Tapi pas suatu ketika ada kejadian orang badan melintir ke sini semuanya, yang satu tegang, ya, perbedaan ketegangan, kekencangan. Nah, perhatikan. Banyak orang perbedaan tegang dan kencang kaki saja atau atas saja. Tapi kalau perbedaan kencang kendornya di tangan kanan dan kiri, nah itu biasanya orang-orang ritme jantung permasalahan di situ. Ada perbedaan kanan dan kiri. Jadi darah datang keluarnya sama-sama, baliknya berbeda. Nah itu ritme kan jadi ngaco. Paham di situ ya? Sana nggak nih, ada juga perbedaan kalau dilihat dari termodinamika, perbedaan panas tubuh. Saya ada orang yang kena jantung, ini mau dioperasi. Jantung datang ke klinik waktu itu. Ini kok heran, pas dicek lidahnya, ya kita ngecek lidahnya, lidah sebelah kirinya itu putih. Sebelahnya kanan merah. Jadi putihnya merah terbelah gitu. Kanan apa? Kiri putih, yang ini merah. Artinya apa? Yang sebelah kanan, sebelah kiri itu dingin sekali. Yang ini kering. Nah itu, jadi bayangkan, yang ini apa? Ini dingin, yang ini panas. Ini pegang temperatur kayak gitu. Aneh. Nah itu dia jantung, ritme jantung. Pas diselidiki, cari kenapa penyebabnya. Ternyata dia pedagang es. Untuk, paham, lihat perhatikan ya. Dia kalau untuk hancurkan seharusnya pakai apa? Sarung tangan. Es pegang, dia apa? Karena dia kurang sabar, capek pakai sarung tangan, dia udah gak mau pakai sarung tangan. Es pegang langsung. Es kan berapa temperaturnya? Di bawah 0. Kalau terus-terusan dipegang dingin. Kerempet ke sini, dingin sebelahnya. Nah, kapan itu selesai? Setelah yang kirinya itu dibuka semua, dipanaskan semuanya. Cirinya gimana? Setelah lihat lidah warna sudah sama. Ya, udah sama, udah panas, udah sama. Ya udah, berarti secara termodinamika, secara perbedaan keseimbangan termal sama kanan dan kiri. Setelah itu udah normal lagi. Ritme jantung normal. Solusinya itu saja. Sedangkan dia mau akan dioperasi untuk menjadi ya karena tidak ada biaya berarti untuk menjadi ilmu baru. Dicari penyebabnya. Jadi muncul teori, jadi berbahaya. Pengobatan itu mereka menilainya dengan teori-teori baru, dugaan-dugaan baru dikerjakan. Nah itu kebanyakan bawa pada kegagalan. Nah ini berbicara jantung, apa terakhir tadi ritme jantung. Udah semuanya jantung ya, udah terbahas.